Kembalikan. Kalau PKB yang curi suara, kembalikan. Dia punya hari itu kasih dia. Itu keputusan ketua partai PKB. Saya tidak mau masalah di Laniaya sini. Masyarakat punya suara masing-masing partai yang mana itu kasih kembalikan. Semua teman-teman intelektual semua, para caleg yang saya hormati, saya izinkan saya sampaikan. Saya mewakili dari 18 partai, tidak dari PDI satu. Saya minta tolong suara yang diberikan oleh orang tua, Alan, yang sudah dihitung nama. Itu bukan hitungan suara manusianya, tapi itu manusianya. Jadi suara lapangan area itu dikembalikan. Itu satu. Itu suara DPR daerah, provinsi maupun pusat. Itu 18 partai. Yang kedua, lebih khusus untuk PDIP, termasuk saya punya suara hadiah 3.160 dari 7 kampung. Segera dikembalikan. Dan saya tidak mau komplain dengan masyarakat, tidak mau komplain dengan intelektual, tidak mau komplain dengan penyelenggara. Artinya tidak distrik dan panas. Saya tahu ada kelemahannya, tapi secara hukum, secara jalur saya sudah ajukan, minta dikembalikan dengan alasan apapun. Saya mau bawa kemana, itu hak saya, itu hak para caleg. Yang ketiga, tolong menghargai senior intelektual yang tegang partai yang ada di setiap distrik. Itu harga diri. Suara yang di situ distrik itu punya alam di situ, kasih tinggal, jangan bawa lari ke sana kemari. Terakhir DTD, ini semua masalah kembali ke DTD. Saya minta Ketua KPU Lanijaya, Bawaslu, Ketua KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Pusat, saya minta pemecatan itu harus dilakukan dengan alasan apapun. Kalau tidak kami caleg akan menempuh jalur hukum. Jangan main-main. Rakyat kena hujan di luar ini gara-gara PTD. Terima kasih. Atas nama Partai Golkar Kabupaten Lanijaya, kami pesan bahwa Partai Golkar, suara Golkar adalah suara rakyat, dan seluruh caleg dari Partai Golkar dari dapil 1, 2, 3, suara Rihar, suara TPS punya, itu yang sah, itu yang kebalikan. Kami dari Partai Golkar pesan mewakili satu orang itu mewakili semua 18 partai politik. Jadi 18 partai politik ini semua ada yang korban, tidak ada yang untung. Semua korban, ya. Kita belum lihat keuntungannya partai mana ini kita belum lihat karena hasilnya belum. Karena itu ini semua bisa terjadi. Pemilu kali ini tuh berlaku di Lanijaya sangat aneh dan sangat berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ya, itu. Jadi teman-teman komisioner KPU dan teman-teman Bawaslu harus menegakkan hukum dan kembalikan sesuai dengan dokumen hasil dari TPS itu masing-masing. Satu pertanyaan besar bagi seluruh rakyat Lanijaya itu adalah begini. Dokumen yang dari TPS punya ini sementara belum masuk ke distrik, lalu perekapan di distrik itu menjadi perubahan angka, kemudian rekapan di distrik itu beda lagi, kemudian presentasi di sini beda lagi. Ini yang jadi problem sekarang. Ini yang jadi problem, karena itu kembalikan misalnya di dalam satu partai itu ada 2 caleg tapi dari dapil yang sama. Ini yang jadi masalah seperti ini. Jadi kembalikan sesuai dengan perolehan masing-masing. Kembalikan sesuai dengan perolehan masing-masing. Setelah kami mengikuti mulai dari tanggal 14 sampai dengan hari ini, tanggal 14 bulan Maret ini aktor masalahnya ada di tingkat penyelenggara distrik. Dari PPS naiknya lain ke PPD, secara dokumen naiknya lain ke PPD, dari PPD masuk ke KPU beda lagi, nilainya beda lagi. Ini yang jadi problem, karena itu kembalikan sesuai dengan 18 partai ini punya perolehannya masing-masing. Kembalikan itu tegas. Ini mewakili 18 partai. Itu. Kita belum lihat itu. Intinya adalah kita belum lihat partai mana punya sudah untung. Ini kan kita belum lihat. Itu. Kredit poinnya kita belum lihat ini. Karena itu saya minta, artinya kami minta bahwa kembalikan saja dengan itu.
Saya yakin 100% hari ini kami partai politik yang mediasi. Tapi teman-teman penyelenggara di tingkat distrik hari ini muka-muka belum ada di sini. Itu ada sebab, ya. Itu ada sebab. Kenapa? Dia tahu bahwa dia sudah salah lakukan itu. Sementara dokumen negara yang dipermainkan oleh PPD, lalu KPU masih melindungi PPD. Ada apa di balik ini? Ada apa di balik ini? KPU punya kewenangan berdasarkan peraturan. Jenjang waktu ini berjalan. Waktu untuk logistik pemilu untuk Lanijaya untuk di tingkat kabupaten sudah tidak ada. Nanti di dalam kondisi begini baru bergeser lagi ke provinsi. Mau bagaimana lagi? Ini tidak bisa. Karena itu jangan KPU masih dengan alasan tunggu PPD harus hadir. KPU mata buta kah hari ini? Dengan situasi seperti begini, penyelenggara tingkat distrik PPD itu tidak akan hadir di sini. Sementara kami 18 partai ini yang merasa dirugikan. Yang dirugikan adalah oknum-oknum PPD ini. Mereka yang mempermainkan suara sehingga kami yang lain ini, kami yang partai politik ini ada di sini sebagai korban. Kami ada di sini sebagai korban. Karena itu saya pastikan 100% setelah saya keliling semua bahwa PPD sudah tidak ada lagi di Lanijaya. Mereka sudah ada di mana-mana. Mereka cari keselamatan, mereka cari nyaman. Karena apa? Mereka sudah salah. Mereka sudah mempermainkan suara rakyat ini. Begitu. Karena itu saya minta Komisioner KPU, Lanijaya dan Bawaslu, Gakumdu, semua unsur yang ada, mau tidak mau, suka tidak suka, harus berhentikan PPD 39 distrik, lalu rapat pleno dan selanjutnya KPU ambil alih jalan. Itu aturan dan mekanisme. Kami dari Partai Gerindra ada beberapa hal poin penting yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama adalah kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada KPU. Dalam hal ini Ketua KPU sudah sampaikan bahwa dia akan telah terpaku pada C hasil. Dan janji ini kami pegang, dan sesuai arahan itu pemerintah dan juga pihak keamanan, lalu pihak Bawaslu, KPU sudah melakukan rapat, dan di situ juga sudah disampaikan bahwa suara rakyat akan dikembalikan secara utuh jikalau ada penyelewengan terjadi di setiap distrik. Dalam hal ini yang sudah dibacakan oleh PPD distrik sendiri, dan di sini kami sudah ajukan secara aturan. Dan C hasil itu kami sudah dapat sampaikan di Bawaslu, dan jalur ini sudah ada di Bawaslu. Dan kami berharap bahwa rekomendasi itu akan segera harus dikeluarkan sesuai dengan hasil yang kami dapat sampaikan kepada Bawaslu. Dan waktu ini sudah jury time ya, tidak ada waktu lagi. Dan kami minta kepada penyelenggara untuk tidak harus tunggu kepada PPD. Karena PPD tidak akan hadir lagi untuk sore hari ini dan selanjutnya. Dan mereka merasa bahwa sudah berhasil atau karena takut terancam, mereka ada di, mungkin sekarang sudah ada di Jayapura, Timika, dan juga Biak, dan sebagainya. Oleh karena itu saya berharap untuk penyelenggara langsung mengambil alih, kewenangan ada, Bawaslu ada, KPU ada, bisa melakukan pencocokan data yang kami dapat sampaikan itu, C hasil. Saya kira itu dokumen itu sudah ada papan planonya, lalu ada C hasil dan semua kesepakatan itu ada. Dan berdasarkan itu, video dan foto itu bisa dikembalikan secara utuh suara masyarakat itu. Kami tidak mau karena ulah-ulah yang dilakukan oleh beberapa distrik atau PPD, masyarakat kami jadi korban itu tidak mau. Mungkin ini kita bisa menjadi contoh yang baik untuk di Kabupaten Lanijaya. Dan sekarang ini keamanan luar biasa juga, sudah bisa mengamankan situasi yang ada ini. Tetapi bagaimana dengan beberapa partai politik yang kami dipermainkan? Yang kedua adalah ada aktor-aktor tertentu yang tadi disebut seperti virus. Itu semua memang kepentingan, tetapi kita sebagai orang terpelajar berikan contoh politik yang baik atau demokrasi yang baik supaya kita bisa menjadi pemimpin yang berkualitas. Tidak harus mencuri teman partai lain punya suara. Itu saya rasa itu cara yang tidak terhormat seperti itu ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan supaya suara rakyat yang kami sudah sampaikan melalui form yang kami sudah ambil di KPU dan juga lanjutkan di Bawaslu Lanijaya dapat dikembalikan secara utuh. Mungkin itu yang kami harapkan. Dan yang terakhir, seperti distrik kami ada berapa, seperti distrik di Balingga Barat itu suara Gerindra juga telah dialihkan di partai yang berbeda.
ada 1020, itu juga mohon dikembalikan. Dan juga ada beberapa distrik juga seperti itu. Ada suara provinsi yang dialihkan, di lapangan kami dapat sekian, tetapi yang dibacakan di DPD juga nilai juga yang lain, seperti itu. Tetapi kami sebagai contoh, kami juga sudah ajukan sesuai jalur. Kami tidak bisa membawa masyarakat untuk bikin risiko atau bikin anarkis di Tiom ini, kami tidak mau, seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Yang terakhir lagi, ada beberapa distrik seperti Gamelia itu awalnya sudah sepakat, masyarakat sudah sepakat bahwa siapa suara hari yang menang itulah yang akan menjadikan kursi. Dan papan plano sudah dibawa ke sini. Kalau bisa KPU melihat kembali sesuai dengan perjanjian itu dan ranking di distrik itu siapa itu yang harus dorong ke sana, suara yang ada di sana. Sampaikan supaya semua masyarakat, semua toko yang ada kita bisa ya artinya aman begitu. Terima kasih. Demikian Bapak, saya kembalikan. Politik yang memang benar-benar mengikuti tahapan rekapitulasi ini mulai dari hari pertama sampai dengan hari ini. Dan setelah saya menyaksikan secara seksama, itu palu sidang di dalam itu berjalan tidak normal. Tidak normal, ya. Palu sidang itu berjalan tidak normal. Sementara kebanyakan dilakukan skor, gitu. Kebanyakan distrik. Sementara masalahnya simpel saja. Kan ada Bawaslu, ada Gakumdu, dan ada saksi yang sementara comply. Lalu palu sidangnya jalan, gitu. Nah, ini kan yang menjadi problem masalah, ini kan potensi-potensi masalah ini kan ada di sini. Karena itu palu sidang yang jalan tidak normal itu yang kami maksud supaya kembalikan, gitu. Jangan palu sidang itu goyang. Palu sidang itu jangan goyang, gitu. Sementara ada distrik lain juga yang sudah masuk dalam kategori masalah, tapi sementara undangan yang keluar itu adalah distrik yang lain. Sementara yang ada masalah, undangannya tidak ada untuk klarifikasi. Ini yang terjadi. Karena itu KPU, Bawaslu, pemerintah, pihak keamanan harus melakukan rapat terbuka demi menjaga keamanan, kenyamanan, dan kedamaian di Lanijaya. Partai politik mau adalah melaksanakan dan mengikuti pesta demokrasi ini yang baik, gitu. Dengan baik, aman. Tetapi yang melakukan pengalihan suara ini, ada kami curiga setelah saya mengikuti dari dekat, saya curiga berat ada oknum KPU yang ikut bermain di sini. Melakukan komisioner KPU melakukan komunikasi keluar kepada PPD tertentu, lalu melakukan pengalihan. Jadi yang baca dari C hasil bahkan D hasil ini tidak sinkron juga. Yang baca kadang-kadang hanya tulisan kertas begitu. Yang terjadi di sini begitu. Karena itu saya minta supaya komisioner KPU kembali buka dokumen. Kita mendukung dan kita mengapresiasi kepada Ibu Ketua Komisioner KPU untuk kembalikan sesuai dengan aturan. Artinya bahwa buka dokumen C hasil dari TPS. Dan saya kira itu bukan Ibu Komisioner Karangkarang, Ketua Komisioner Karangkarang, bukan Bawaslu juga Karangkarang, bukan atas desakan kami partai politik atau saksi partai politik juga, tapi itu aturan yang suruh buka. Peraturan KPU yang suruh buka. Jadi tolong buka itu. Jangan sudah terjadi seperti begitu baru tahan-tahan di dalam. Ini yang menjadi masalah. Masa hari ini duduk itu hanya minta keadilan. Mereka sebagai pemilik hak suara, mereka yang punya suara. Mereka punya suara yang kasih ke kami partai politik untuk bagaimana menciptakan kursi atau tidak itu. Soal kredit poin kita belum dapat, tadi kami sudah sampaikan. Nah ini, contohnya macam Niname, Awina dengan Kulilani. Itu distrik yang sudah toke palu, sementara saksi masih komplain di situ. Nah sekarang Awina dengan Kulilani daftar undangan. Klarifikasinya keluar, sementara Niname undangannya tidak masuk. Di balik ini ada apa, kan begitu. Saya minta itu tolong segera diklarifikasi. Tolong segera diklarifikasi. Kalau tidak, itu yang salah satu virus yang akan menciptakan konflik besar-besaran di Lanijaya. Dengan sikap dan praktek seperti begini. Ya, kita ini semua haus supaya pemilu ini jalan damai, aman. Thank you.